Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Ketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pak Wahyu ingkang kula hormati, mas-mas, mbak-mbak sedaya kemawon, kula dongaaken mugi tansah sehat wal afiat. Amin. Wonten ing mukadimah kula aturaken doa ba'da naum. Rumiyin sampun ning kita aturaken malih, penting menika. Alasan pertama kula wau tilem nggih nembe tangi niki wau. Nomor kali, memang setiap hari kita wajib memahami itu, menyadari itu, meyakini itu, dan kemudian mengamalkannya. Rasul ugi mekaten. Dados tangi jenggelek niku langsung alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebab tigang perkawis niki pokok nggih. Menawi piantun gesang kok mboten paham tigang perkawis niki bahaya. Bahaya dunya, bahaya akhirat. Bahaya pertama ketika lafadz tahmid mboten difahami. Alhamdulillah. Semua bentuk pujian itu hanya milik Allah tok. Ketika orang tidak paham ini, maka kadang ada keinginan untuk mencari pujian. Ini bahaya. Sebab nek dipuji nggak ada masalah. Cocok kalau karepe ning nek karepe pengen dialem jebule dicemooh. Lah niku sing kembo niku. Nggih, mubeng ning ngarep lemari wis ketok apik dhewe jebul. Piye Pak pas urung? Kaya dongklakno ya ora iso pas. Kaya tunggakno kapak-kapakno ya gur bedekel. Karepe pengen disanjung suamine jebul dilokke kaya tunggak itu kan tetep.
maka nggak usah pusing-pusing mencari pujian, biasa wae. Sebab yang pantas dipuji hanyalah Allah. Okay. Karena Allah itu maha segalanya. Gawe sing paling gede koyok langit tanpa cagak susun pitu. Belum lagi di atasnya masih jauh Sidratul Muntaha. Gawe makhluk sing paling cilik. Napa sing paling cilik Rian? Nggih, sing paling cilik niku cacing. Nek amoeba atas enten, amoeba cacingan, cilik. Wonten tengu cacingan. Allah itu bisa melihat sampai relung hati. Innallaha la yanzuru ila suwar. Allah tidak melihat performa bentuk wajah. Wa ajsam, jisim, fisik. Walakin Allah yanzuru ila qulub. Ning Allah ndelok ning relung hati. Jadi kita ini terlihat oleh Allah ini sampai di dalam keinginannya niatnya baik atau enggak. Ngaji ngeten iki enten sik kemrungsung enten sik duh iki nek ngajine suwe ra sida golek ungkrung. Betul, Pak. Wah. Nek panggenan kula Gedangsari sampun kathah ungkrung jati. Kidul benjang tesih tadi santawis nggih. Purwosari kentun. Sampun nih, Blora sampun. Sebab anten sing ngirim ungkrung saking Blora mriki. Tetes ngaten. Ini harus kita pahami. Maka bangun tidur itu kata yang disebut adalah alhamdulillah. Wajib itu. Itu tidak sekedar diucap tapi dipahami, kemudian disadari, diyakini dan diucap. Segala puji milik Allah dan aku haram mencari pujian. Dengan alasan apapun. Nek ono wajah sing ganteng, musawwirnya yang melukis wajah adalah Allah. Nek anten sik cantik, sik nglukis sanes bapake. Bapake ya gur ngawur. Iya, Allah yang melukis wajah. Ketika ada orang yang pintar, maka yang memberi ilmu siapa? Allah. Tidak ada ilmu illa ma'alam tanah kecuali ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Kalau ada orang kaya raya yang memberi titipan harta sinten? Allah. Maka sungguh kita ini tidak kuasa apa-apa. Misalnya ada orang kuat, tapi kemudian Allah putuskan satu saraf perintah, ngepleh-ngepleh. Saraf perintah dari otak ke tangan putus gitu. Kepengenin juga ngantangan, mbok gelas kuwi cekelen ngeten juga ngepleh-ngepleh. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Itu penting. Kesadaran yang kedua yang wajib kita miliki setiap hari, setiap menjalani kehidupan adalah alladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang menghidupkan kita atau menghidupkan kami. Nahnu itu kami atau kita. Nah, begitu. Jadi kita ini wajib sadar kalau hidup itu dihidupkan. Kalau kita tidak dihidupkan, pagi tadi tidak hidup. Detik ini juga. Berarti cara mensyukuri hidup ini ya digunakan sebagaimana kehendak yang menghidupkan. Sampai panjenengan hafal mungkin semua pengertian syukur itu. Ta'rifu syukri tasarrufu ni'mah hasbama amara bil mun'im. Syukur itu menggunakan kenikmatan sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Jenengan diberi amanah jabatan apa di dalam lembaga keuangan ini. Maka cara mensyukuri adalah jenengan bekerja sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, begitu. Yang cleaning service yaitu, yang manajer yaitu, yang marketing yaitu. Semua sebagaimana tugas pokok dan fungsi. Lah kalau kita dihidupkan oleh Allah, Allah punya kehendak apa? Ya itulah kerja kita. Matan. Itu wajib dipahami, disadari, diyakini. Kadang kita paham tapi kurang sadar. Ya paham, urip kadang tidak menyadari kalau hidup ini harus sesuai dengan kehendak yang menghidupkan. Kalau sore ini yang akan kita jadikan stressingnya, pembahasan atau penekanannya dalam kajian ini adalah bahwa hidup itu dihidupkan untuk dijalani sebagaimana kehendak yang menghidupkan. Mazra'atul akhirah.
Cobi kula nyuwun pirsa. Enten piantun hamil kalih. Sing setunggal niku ming nglempit nika mboten ketok jendul. Bayine niku ming 18 on. Sing setunggal niku rada gedhe nika wonten 4 kilo. 3 kilo 9 on. Tangga kula nika 3 kilo 9 on. Nek didelok tenggen kandungan iki ketoke luwih normal sing 3 kilonan nggih. Nek sing ming 18 on niku ming cilik. Tapi ketika keluar, kemudian ini tubuh berkembang jadi gagah gede dhuwur ganteng pinter. Sing kene mah mbek mbeyoyat gek cacingen gek cilik bendol. Saya sing elek sik gak apik napa apik sik gak elek? Nek ken milih ngeten. Ibuke senenge es krim ngoten dadine subur nggih bayine gedhe. Ngrekoso. Ning kene dijak prihatin, arek mangan ra ono sing dipangan. Jadi pilih yang mana seandainya ada pilihan. Pilih bayimu ki ning jero kono gedhe ning kumetune kek kunting apa gur biasa wae ning sok akhire gedhe. Apik. Berarti jenengan pilih saya sing akhir napa sing awal? Nah, seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pilihannya seperti itu. Dan dunia ini bukan akhir. Jadi kalau ada orang sukses dunia itu tidak boleh berbangga hati. Ini belum finish. Nek cara pertandingannya belum rampung. Selesai perjuangan kita ketika kita menampakkan kaki kita di surga. Disitulah akhir. Itu sukses. Maka kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Cerdas itu orang yang punya keinginan, punya kemampuan mengendalikan keinginan dan dia senantiasa berorientasi untuk lima ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Itu yang nanti akan kita bahas. Sebab ada orang pinter ning ora cerdas. Jadi pemaknaan cerdas itu oleh Rasul itu digambarkan atau diterangkan orang yang sukses akhirnya itu orang punya orientasi ke depan itu orang yang cerdas. Jadi meskipun pinter kayak apa, tapi hanya punya keinginan sesaat, hanya mementingkan keinginan sesaat, itu bukan cerdas kata Rasul. Maka ketika kita alhamdulillah alladzi ahyana, itu maknanya adalah segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku dan aku hidup ini akan aku lakukan sebagaimana kehendak yang menghidupkan. Kesadaran yang ketiga adalah wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Nusyur itu dikumpulkan, mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi nanti dari Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan jadi satu, namanya di mahsyar atau di padang mahsyar. Disitulah kemudian akan diperlihatkan seperti apa keadaan terakhirnya. Akan ditimbang, akan dihitung, akan dijaza, akan diberikan balasan, kemudian akan diberikan ketentuan terakhir. Apakah dia orang sukses pada akhirnya atau hanya sukses di awalnya kemudian gagal di akhirnya, begitu. Itu mukadimah tadi. Jadi belum ngaji ini, baru pengantar. Enggak usah niki ngaji. Kulo awali kanthi cerita sungguh-sungguh terjadi, sanes fiksi, sanes karangan. Kulo sak renjang piknik dan WBL. Pundi niku? Nggih Lamongan. Nggih. Ngeten iki penting dadi nek pas piknik. Sakit komunikasi ten griya antar rencang ketika di sana terpisah. Nah, ketika sampai ke Masjid Namira di sana ada teman yang punya HP lumayan mahal. Nek 10 ya kurang sithik, nek 8 ya dicas tenggen masjid. Kemudian lupa. Setelah perjalanan jauh teringat, tidak terbawa. Pertanyaannya sederhana, lega napa gelo? Jadi getun. Kok yo mau ki ora eling-eling ngerti-ngerti.
Nek arek baleni ya ragat. Nek balik meneh adoh. Nek ora kok ya penting. Nah niku. Akhire getun sampai telepon sana. Sapa sing dihubungi wong ora ana sing dihubungi. Akhirnya cari-cari kemudian ada anggota polsek yang di sana barangkali kemudian bisa komunikasi. Wallahu alam ketemu atau tidak saya lupa. Yang jelas sampai sekarang tidak ada informasi. Nah begitu. Seharusnya bermanfaat, tapi karena sesuatu hal tidak dimanfaatkan sehingga kemudian menjadi sebuah kekecewaan. Yang itu hanya contoh kecil real yang kemudian bisa itu menimpa kita sing gedun-gedunge koyok ngono. Nah begitu. Karena kita terlena asik dengan yang lain, kemudian sesuatu yang penting kita tidak pentingkan, kemudian akan menjadi penyesalan di akhir. Di ayat 99 sampai 100 surat Al-Mu'minun, di ayat 9 sampai 11 surat Al-Munafiqun, itu Allah kabarkan tentang bagaimana getun gelone wong sik biyen. Orang eling-eling, orang hati-hati, orang gunake apa sik kesempatan sik diparingke iku yo akhire arek bali meneh wis ora iso, entene getun geduwung. Nek sering saya katakan dunia niki dibagi dua. Eneng sing kelompok sujune, ning enten sing kelompok idao. Ah niku. Idao mau kita saki wae ora sah tak cas. Idao mau ki ya kur idao getun ning kancane sing kelingan yo ora ketinggalan sujune mau ki aku kok ora melu-melu ngecas kamangka yo gur karek 20%. Nek mau melu-melu kak melu-melu ilang. Nah niki wonten kelompok-kelompok yang sekarang kita boleh memilih mau pilih kelompok idao atau kelompok sujune. Nah, insya Allah kita sepakat. Nah, kita masuk atau ingin gabung kepada kelompok-kelompok sujune aku mbiyen salat, sujune aku mbiyen zakat, sujune aku mbiyen bekti wong tuwa, sujune aku mbiyen karo suamiku basa mlipis, sujune aku mbiyen karo istriku gemati pol. Sujune aku mbiyen. Loh, wanita itu kan tiketnya paling mudah masuk surga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat, setia, sayang sama suami, menjaga diri, selesai. Kalau yang lain ini harus zakat, infak, sedekah, dakwah. Sing kakung-kakung itu berat. Niki. Kalau yang putri-putri mudah. Bahkan dinyatakan supaya memilih. Jenengan benjang ten akhirat niku memilih. Min ayil abwab. Masyikti. Mlebu swarga saka pintu ngendi wae sing mbok kersake. Lho kurang kepiye? Gur kon taat karo suamine hadiah kaya ngono. Lah ning angel lek kon basa niku. Lah nggih wong hadiah swarga ya angel. Nek gur hadiah anduk to gampang. Ampun curhatan mriki, Pak. Pon. Ya terus. Niki rak dereng kebacut nggih. Kene wingi ngoko mengke bar ngaji basa kan tesih wonten kesempatan. Mboten ketang pas nyuwun niku rak ya. Wangun-wangune. Niku. Kalian tiang sepuh nggih ngaten, kalian mara sepuh nggih ngaten. Kula niku saploke paham kalih simbok kula mesti basa seumur hidup kula sampai simbok meninggal. Kalih mara tuwa nggih tetep saya wajibkan basa. Sebab itu perintah langsung lewat Quran. Wa kullahuma qaulan karima. Dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang memuliakannya. Nggih, nek basa Jawa rak cetha. Nek karo kanca-kanca iki krama madya. Nggih, nek sama yang lebih tua krama inggil. Nek kali sak ngisore ngoko niku. Kowe sampean panjenengan. Begitu.
Ampun ngantos kalih bapakne kowe. Karo maratuwane kowe. Kepiye mul? Kula gadah rencang sik kalih bapakne. Ning mboten ajeng kula aturke ndak ngrasani. Mboten pareng niku. Nek sing empun nggih empun. Baik. Kajengen gambel ngemot-emot ngeten. Ada 3 hal, ada 3 potensi besar yang Allah berikan untuk kita, yang dijamin ketika itu kita gunakan dengan baik benar, pasti sukses kita sampai akhirat. Nah, begitu. Intinya kan begini, bahwa hidup ini hanya sekedar untuk beramal, bukan ada kerjaan apapun. Jenengan di lembaga ini juga beramal, yang nyambi bu guru beramal, yang kemudian jadi pedagang apapun, peternak, petani juga semua itu amal dan semua akan dinilai. Jangankan kan golek pakan nggih wedhus, sing golek pakan wong saleh sik mendo halal. Zaman Rasul riyen dipun ngendikaken enten WTS sik nulung segawon. WTS niki nakal terus segawon haram. Mlebu swarga kok. Napa malih kok jenengan golek pakan tinggi mendo tinggi lembu. Nah, napa malih jenengan pados pangupa jiwa tinggi putra, tinggi wayah, tinggi istri. Ganjaran tok. Niki iso mboten ganjaran tok campur dosa barang, tergantung carane golek. Begitu. Jadi intinya aktivitas kita itu oleh Allah dinilai sebagai sebuah perbuatan atau amal. Yang amal itu ada 2, amal solih dan amal salah. Solih itu yang baik, amal salah yang tidak baik. Gampangannya gitu. Kemudian akan dihitung. Kemudian yang kita kumpulkan itu, yang kita bela-belain, yang kita usahakan untuknya itu ada harta, ada anak, istri, kemudian ada yang kita gunakan untuk beramal. Nah, ketika kita mati, kita tinggalkan semua. Begitu. Tapi ketika kita tinggalkan, yang mengikuti kita ada 3 itu, kemudian ada yang tidak lagi mengikuti karena akan meninggalkannya, kemudian ada yang setia. Rasul menyatakan yajba'ul mayyita ba'da mautihi salasun. Teburi mayit sakwise mati ki ana 3. Wa yarji usnani wa yabqa wahid. Sing loro ki bali meneh ora sida teburi, ora sida melok, wa yabqa sing bakok kekal setia itu wahid, sitok. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Sing balik orang ngancani si mayit kuwi ahline, bojone, anake, suamine, tanggane, kancane, rekan-rekannya itu tidak lagi setia, kemudian akan meninggalkannya. Wa maluhu, dan hartanya, HP-nya, mobilnya, sendalnya, semua itu akan kembali, tidak lagi setia pada si mayit. Wa yabqa wahid fa huwa amaluhu, sing kekal hanya 1, yaitu amal. Kemudian ada pertanyaan untuk bapak-bapak. Seandainya jenengan punya 3 istri, pun pernah bayang kita ring? Sing loro niku bening-bening. Punya 3 istri, sing loro bening-bening, lencir-lencir, nawon kemit. Sing siji niku, sing siji nyemar kembung. Semar we kaya ngono urung kembung. Sing siji kaya tunggak nyemar kembung. Sing loro bening-bening, lencir-lencir, cantik-cantik. Kira-kira sik jenengan ulatke sing bening apa sing betetek? Umpami jenengan tahu persis yang 2 yang bening-bening tidak setia. Nek teko ketemu njaluk iki apik sik ngono. Ini nek wis leno sithik dhek wis mbuh ora setia, wis gandeng sik kira-kira gelem kei. Kemudian sik mbetetek niku malah setiane pol. Gematine pol. Ada tidaknya jenengan tetap setia. Iya begitu. Pertanyaannya sederhana.
jenengan kira-kira mentingke sing bening-bening apa sik blurek-blurek? Sing blembenge malah setia kaya bongkokan damen niku malah setia. Kaya kapsul ora ana penggike. Nggih. Niku malah setia. Sementara sing bening-bening malah mboten setia. Leno sithik jenengan wis wianan karo yang mbiyen. Kira-kira jenengan apa ya arek tetep ngalap sik bening-bening. Nah, menawi ngaten bersyukurlah bagi yang bening. Kembali ke cerita tadi. Sehingga seandainya kita punya tiga, kita punya istri, kita punya harta, kita punya amal. Nanti yang setia itu amal kita itu. Istri itu sudah, meskipun waktu dulu sebelum nikah janji sehidup semaput, itu ketika mati ya sudah, jangankan kok dikubur, belum dikubur aja nemenin aja nggak mau. Mak mbok bapak dikancani sewengi, mau semati, ya malah mbok diteruske wae. Apa meneh bapak-bapak sing sedo istrine begitu. Ora bakalan setia. Meskipun perjanjian. Nek saya dengan istri kan pun enten kontrak. Nggih. Nek aku dhisik dongakno, nek sampean dhisik tak dongake. Nah begitu. Nek aku dhisik engko nek isih payu rabiyo, nek sampean dhisik aja mikir, mesti tak pikir dhewe. Pun enten perjanjian. Benten nek sing sedo bapak-bapak nggih. Ibu-ibu isih ndrojos ngiwon lengen. Sing tengen mergo serek terus angsurane sapa? Sing kiwa sing ngopeni anake sapa? Nek sik mati medhit galak mbok men. Nah, ketika kita pahami seperti itu, ternyata ahli kita, keluarga kita itu ya mentok akan meninggalkan kita, cepat ya, melupakan. Iya, ketika sakit masih dirawat barangkali, tapi ketika sudah mati, sudah selesai, itu kemudian ada yang nikah lagi. Begitu. Bahkan sebelum meninggal malah wis punya cadangan. Mobil nganggo ban serep. Harta kita juga, meskipun kita belak-belak kayak apa, kalau kita sudah mati, cul. Ini bahkan bisa jadi HP ini lebih saya perhatikan daripada istri. Setiap saat tak sawang. Nek bojo gur nek butuh. Tapi ketika aku mati, jelas ini tidak mungkin melok dikubur. Begitu. Di sini kita kemudian akan paham, oh nek ngono amal ki ambek nyenyengit ki ya setia. Ambek kaya tunggak kayak iki gemati. Nyatane aku lara ana sing bojoku sik loro sik bening-beninge wis do gandengan karo yang mbiyen kayak iki mlekuwek ning luwung pol. Gelem aku koyo ngene reget ya dirawat, aku lara miring-tiringke mlumah-lumahke. Nah, begitu. Kita akan memilih yang setia. Berarti yang setia itu amal itu. Tapi kadang kita sok lupa. Dengan pertimbangan anak kita tidak jadi beramal. Umroh ora, Kang. Lagi si anak jaluk ganti HP, Cik. Ganti laptop. Sida umroh ora, Kang. Bojoku njaluk ganti. Nah, itu. Ono-ono wae. Jadi dengan pertimbangan itu kemudian kita tidak jadi beramal. Kadang kesibukan kita, harta ya. Ayo salat, sik kurang sithik tak ngerampungke. Aku akhir bulan iki sibuk, ora jamaah Gusti Allah wis pirsa. La dalah.
Nek kira-kira mboten nenten to sik model-model ngoten. Lah niku. Baik. Jadi ada potensi yang besar sekali yang bisa kita jadikan napa nggih pembela kita di akhirat nanti. Karena sukses itu di akhir bukan di awal. Seperti tadi, alam itu kan alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhir, sudah selesai. Jadi setiap alam itu lebih baik semakin ke akhir itu semakin bagus. Donya kaya ngopo nek neng kuburane dipentrungi ya apa gunane? Kamu kan donya gur swidak 70 tahun nek neng alam kubur kan lama. Ya nek kayak kiamat nek suwi. Nah, begitu. Dan itu pasti ada siksa, ada nikmat. Kalau nggak percaya coba jenengan ingat-ingat doa di akhir sholat, tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Nah, begitu. Allah, ya Allah, Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan darimu min adzabi jahannam, dari siksa jahanam nanti. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Dari kubur itu ada siksa, ada nikmat. Jenengan cari itu beberapa hadis tentang kenikmatan dan siksa kubur. Kalau yang dapat nikmat karena amalnya banyak, itu orang yang punya amal banyak dibanding amal baiknya lebih dibanding amal salahnya, itu amal jeleknya, itu di kubur aja sudah mendapat kenikmatan. Dikabarkan bahwa ketika orang solih, orang yang banyak pahalanya itu di alam kubur itu sebagaimana tidurnya pengantin baru yang ditemani seseorang yang cantik rupawan. Tapi orang yang lebih banyak amal salahnya, lebih banyak dosanya, koyok dikonconi gendruwo, makhluk yang mengerikan, yang serem penampilannya, yang bau dan seterusnya. Kira-kira kerasan mboten nek jenengan sare dijejeri gendruwo. Begitu. Nah, setelah kita memahami bahwa segala sesuatu itu pada akhirnya amal lah yang kemudian paling berharga dalam hidup ini. Karena yang akan dinilai nanti amalnya, bukan harta kita atau jabatan kita. Itu hanya jadi tanggung jawab saja. Tapi amal kita itu sebagaimana seperti apa prestasi kita di dunia waktu itu. Nah, ketika kita terbatas waktu, kehidupan kita di dunia ini kan hanya cuman 60-70. Tidak jadi soal seberapa panjang atau pendek umur, yang penting bagaimana efektif tidaknya umur itu. Jadi gur dawa-dawa tok ora iso dienggo yo ora maksudnya ora iso digunakake dengan sebaik-baiknya yo malah repot. Maka Rasul ngendika khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Wong sing paling apik iki sing dawa umure tur apik amale. Wa syarrun nas, syarru itu elek. Dan sejelek-jelek manusia itu mantola umuruhu, sing dawa umure wa sa'a amaluhu, ning jelek amale. Jadi tidak jaminan kalau panjang itu bagus. Umurnya itu maksud saya. Jangan berpikir negatif. Iya, begitu. Jadi gak masalah umurnya pendek tapi kemudian amalnya banyak. Kayak jagung padha dene 3 sasi setengah ya ana sing mentes jagung tok, ana sing bogang arang-arang, ana sing gur janggel tok ya ana. Kita juga sama-sama 70 tahun, ana sing ganjaran tok, ana sing campur dosa, ana sing gur ngrisih dosa tok ya. Maka bagaimana kemudian kita menora getun ki selama neng donya mengefektifkan potensi tadi sehingga meskipun kita mati tapi amal kita bertambah. Nah, itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Sehingga untuk mengakhiri kajian ini satu hadis yang sering sudah dibahas perlu saya sampaikan lagi. Idza matal insan, seandainya matilah seseorang, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka akan terputus kecuali 3 hal. Nah, 3 hal ini yang kemudian harus kita fungsikan secara efektif sebaik-baiknya. Apa itu? Yang pertama, jenis berupa harta benda. Kita sedikit banyak pasti semua punya ya, harta benda, itu, kekayaan.
Kemudian ilmu, kita semua punya ilmu apapun, karena ilmin bukan al ilmu tapi au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu apapun yang manfaat. Ilmu bagaimana gaya memimpin, bagaimana ilmu berinteraksi, bagaimana ilmu beternak, bisnis dan seterusnya, ilmu apapun yang itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu kita punya anak, istri, saudara, tetangga atau manusia lain yang kemudian kita punya hubungan yang baik dengan mereka. Karena di hadis itu disebut awaladin solihin yada'ulah. Tidak ada disebut waladis solihi tapi waladin solihin. Artinya orang yang manfaat untuk kita untuk bisa mendoakan kita itu tidak harus anak kandung. Teman bisa mendoakan, tetangga yang lain atau rekan kerja bisa mendoakan, siapapun, masyarakat bisa mendoakan itu. Sehingga tiga potensi ini yang harus kita manfaatkan, harus kita efektifkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama harta, sehingga Rasul ngendika sodakotin jariyatin, itu juga tin. Artinya harta itu tidak harus uang, apapun. Sehingga Rasul sebut yang bisa mengalir pahalanya adalah apa yang kau tanam, keluar daun atau keluar buah yang dimakan makhluk Allah, entah itu ulat atau burung atau manusia, selama itu pula kemudian itu berbiji, kemudian berbuah lagi, kemudian tumbuh lagi sampai selama-lamanya jenengan dapat transfer. Mila nek jenengan nandur talok awah bocah. Kan kudune nek nek nandur talok awahe talok. Ning kadang nandur talok awah bocah. Ya jangan dimarahi, wong itu akan memberikan pahala kepada panjenengan kok. Dipangan uler ya dadi pahala, dipangan manuk digawa mabur kayak engko tuwuh nang kono tuwuh meneh, itu kan karena dulu jenengan nandur di situ. Tapi nek saya nggak paham neng manuk, wah tembake manuke ndak mangani talok. Kurang paham dia. Nggih, neng ulere dibrongot. Kan neng ulere iki jane Allah nyatake uler men bocah ora dorono. Iya, husnudzan sajalah. Nggih, begitu. Jadi harta apapun yang kemudian kita fungsikan untuk sesuatu yang bermanfaat pada waktu lama. Jenengan punya tanah, ada pelebaran jalan. Ya, setiap kali jalan itu dilewati, jenengan punya anding entah 5 cm atau 1 cm, maka jenengan setiap kali ada orang yang lewat, di situ jenengan akan tambah pahala. Semakin sampai nanti menjelang kiamat, begitu. Jenengan bangun masjid, itu bukan harus bangunan sempurna. Mambana masjidan, sing sopo urun bangun masjid, kamaf hasin kototin, ora kita gur gedene sak susuh manuk cilik. Manuk sing paling cilik napa? Manuk. Mungkin manuk perenjak sik ngombe obat bonse. Ya sebab apa sik cilik gitu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bersumpah akan membangunkan istana yang megah di surga. Iya, jadi jangan dikira bangun itu harus sempurna. Pokoknya sekarang Pak Tamir saguh kula pakune. Lha ndi? Nggo niki kula saimpun. Jenengan kenceng ke piyambak. Kula krocone pira? Ya iki tak saki sak kresek. Karena mafhas kotoh gur gedene sak susuh manuk iki nek semen ora ana sak gitu. Sak cetok wis gede banget iki manuk cilik, manuk iti-iti cilik. Nek neng Arab ya doro, ya sepira doro, paling sak segini. Itu pun oleh Allah diganti dengan surga di sana, begitu. Artinya itu kalau kita lakukan sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Lah mau arek diborong nang neraka wong digawe ke istana nang swarga kok wong dikek neraka kan sia-sia saja. Jadi itu janji, begitu. Sehingga jenengan sisihkan gaji itu misalnya taruhlah rata-rata berapa? 10 juta per setahun ya. Maka yang
2,5%, belikan semen atau pasir atau paku atau apa tukok kayak meteran ke tukang nggon masjid. Apalah sing itu bantu sik masjid kuwi dadi mergo kita bantu itu. Tidak harus andil banyak. Rasul gambarkan sebagian dari masjid. Ora kita anggur sak tumli. Nah, gitu. Itu cerdas. Kenapa? Mati tidak ada masalah. Lah kenapa? Ya karena mati kita itu tidak menghentikan amal. Karena dikecualikan tidak tadi sedekatin jariyatin. Kamu sedekah yang sesuatu itu bisa manfaat untuk waktu lama. Begitu. Eman-eman duit ya melu anggo boyok kerja bakti. Nah, begitu. Atau apalah. Yang penting kita andil di situ. Ilmu juga tidak harus ilmu agama, ilmu apapun. Bagaimana cara masak? Ibu-ibu kan kadang seorang telaten ngajari, sok nek gede ya dong dewe. Nah, begitu. Itu kadang mengecilkan sesuatu yang besar. Ibu-ibu telaten mboten ngajari Al-Fatihah. Kadang anaknya sudah gede, sudah terlanjur diajari yang lain, tiba-tiba kita ngerti-ngerti sudah pinter. Nah, rugi itu. Karena apa? Misalnya jenengan punya anak ya, ngajari Al-Fatihah dengan benar. Kan anton saya alhamdu, yang betul alhamdu, dibetulkan alon-alon. Itu bisa baik benar bagus. Setiap anak sholat pakai Al-Fatihah, anak sholat sunnah pakai Al-Fatihah. Di luar sholat juga itu. Maka jenengan setiap kali itu meskipun sudah jadi fosil, ditransfer pahala itu. Kenapa? Dulu punya andil. Siapa tahu anak jenengan, putra jenengan ngajari anaknya atau temannya atau dia jadi guru luar biasa. Dan mereka itu punya anak, anaknya punya anak lagi sampai kiamat jenengan ditransfer terus. Sepele Al-Fatihah atau Bismillah. Bagaimana mengajarkan sesuatu dengan membaca Bismillah. Kemudian yang ketiga itu waladin solihin. Ini yang saya tekankan. Kita ini harus punya andil lah. Meskipun belum punya anak atau tidak punya anak pun bukan berarti kita tidak punya potensi itu. Sebab yang dimaksud di situ nakirah itu umum, tidak khusus. Yang bisa menjadikan tabungan akhirat kita itu tidak hanya anak kandung. Bahkan Rasul mempertanyakan tentang hal itu. Ketika ingin menerangkan bahwa itu bukan anak kandung saja, itu dengan pertanyaan kepada para sahabat. Anta daru nama ruku. Apa sira ngerti? Wong sing gabuk, sing mandul iki kaya apa? Qalu, maka mereka menjawab, man la waladalahu ya Rasulullah. Piyantun sik mboten saged nglairke, mboten saged nyebabke wong liya nglairke. Niku sik mandul. Tapi Rasul la dudu. Lahu waladun walakin lam yuqaddim mi waladihi syai'an. Dek iki duwe anak ning ora entuk manfaat saka anake, kuwi wong mandul. Duwe anak 10 ning donyane gur ngrepoti, wis mati ora dongake, ning akhirat gur dadi tanggung jawab karena harus bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Itu wong sing mandul. Begitu. Jadi tidak boleh kita girang-girang gemuyuk karena jumlah anak kita banyak. Bisa jadi kita jumlah anak secara biologis itu banyak, tapi nilai di hadapan Allah kosong sebagaimana orang yang akhiran, wong sing gabuk, wong sing mandul. Sebab kenapa? Kita getun-gedunge nanti, kenapa dulu kita tidak solehkan? Kenapa anak kita dulu tidak solehahkan? Kenapa kesempatan untuk mensolehkan tetangga kita tidak lakukan? Eneng TPA orang bantu, ono pengajian remaja kita tidak menggiatkan, kita tidak ikut andil. Ora ketang seneke, ora ketang wedange, ora ketang opone, begitu. Karena ketika ada taklim, ketika ada TPA, ada perkumpulan remaja atau karang taruna yang kemudian di situ menjadikan orang itu baik bagus, kita ikut andil entah seberapa, itulah anak-anak kita. Ketika mereka berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allah, ampuni orang Islam laki-laki dan perempuan. Al ahyai yang masih hidup sang alam dunia ya Allah, wal amwat dan yang sudah mati. Jadi kita mati dapat ampunan, kita masih hidup dapat ampunan. Maka Rasul pernah ada satu mafhum hadis. Sok ana wong sing kaget, rumangsa rumangsane ning alam dunia ki dosane wakeh jebule ora ana. Sebab ternyata
seneng golek ilmu, seneng ngaji, seneng bantu-bantu iku akhirnya banyak didoakan, banyak dimintakan ampun. Kan Rasul ngendika, sing sapa ngaji itu dijaluke ngapura makhluk sak alam dunya termasuk iwak-iwak sik ning banyu. Nggih, mbuh ngaji niki ngrungokke mbuh weanan iki tetep ditungake. Oke. Kula mboten nyindir ini. Jenenge we nyatet kan. Nggih. Kula men nggih kok. Nek ngaji niku kula rekam. Nek riyen dereng saring-saring masuk itu kula nggih HP sampai 219 rekaman suara. Ilang sak HP-ne kabeh ilang. Nah, sekarang dicendel ke Mas Sofyan ora hilang. Meskipun saya sudah tidak ada ya insya Allah masih bisa dibuka. Nah begitu, itu amal jariah Mas Sofyan. Jadi termasuk Giri Arta kan termasuk punya andil. Kan gajinya Mas Sofyan sebagian untuk beli ini. Gini kameranya urung sampai kan nunggu Mas Wahyu. Tergantung transferan Mas Wahyu itu. Iku ora jorok-joroke lah aku masuk. Engko ndak kepiye ngono. Begitu. Bukan. Kok dikethek weling. Begitu. Jadi supaya kita tidak getun-geduwung ya, hendaklah kita jadi orang cerdas. Itu. Bagaimana kecerdasan kita itu yang senantiasa berorientasi ke depan. Karena kaya apa to hebate wong ning kandungan nek ning donya ning mbeyoyat ya ora ning apa-apane. Kaya ngapa to hebate wong ning donya disubyo-subyo tapi ning akhirate dipentungi ya apa gunane, begitu. Jadi orang yang cerdas itu yang punya orientasi ke depan. Nah, yang kita butuhkan di sana cuma satu, amal. Ketika amal kita banyak enggak punya dosa, selesai urusan. Allah ridha sudah selesai. Nah, amal itu kemudian tidak terbatas kehidupan kita ketika kita memahami kemudian mengupayakannya. Ada tiga potensi. Harta yang sebagian saja, nggak usah semua, sebagian saja kita tasarrufkan untuk sesuatu yang manfaat dalam waktu lama. Bantu pengajian, kemudian TPA, ada Karang Taruna atau apapun. Kemudian untuk tempat-tempat ibadah, untuk nanam sesuatu yang berbuah, penghijauan. Apalagi ya mengalirkan air, kamu bantu sumur menyalurkan atau pasang namanya PDAM untuk sebuah lembaga keagamaan atau pendidikan atau apapun. Selama itu manfaat, selama itu juga pahala untuk panjenengan. Termasuk ilmu itu tidak hanya ilmu agama, apapun, jenengan bisnis, jenengan punya home industry, jenengan punya peternakan, jenengan punya pertanian atau apapun. Ketika jenengan tularkan ke yang lain tidak akan hilang. Artinya ilmu ketika disampaikan tidak akan berkurang, tapi bertambah. Begitu. Sama seperti jenengan bagaimana mengelola lembaga ini. Ya kalau itu kebaikan sampaikan. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi yang bisa bermanfaat itu tidak hanya anak kandung, siapapun yang kemudian bisa mendoakan kita. Kan intinya ya da'ulahu. Kenapa disebut oleh Rasul waladin solihin, anak yang solih? Karena biasanya yang peduli kepada orang tuanya itu anak. Kenapa solihin? Karena doa yang dikabulkan itu orang-orang yang solih. Kalau orang salah bagaimana berdoa? Doa seandainya doa juga tidak dikabulkan karena orang salah itu tidak paham halal haram. Rasul menyatakan man akala haroma hajaballah li dakwatihi. Sing sapa wani-wani nglebokke barang haram, mbuh kuwi makan atau minuman atau pakaian yang dipakai, maka hajaballah, pasti Allah menghijab, menutup rapat li dakwatihi, apapun permohonannya Allah tidak suka, tidak mau mendengarkan. Tapi ketika orang itu solih maka tembus langsung Gusti Allah. Maka siapa yang solih bukan hanya anak kita. Sehingga ketika kita andil mensolehkan masyarakat, jenengan baksos kemana-mana. Mila anten dahulu para ulama dengan mengambil pesan-pesan Rasul itu, istaksiru minal astaqail mu'minin. Nek bahasa niki okeh-okehno kanca, okeh-okehno sedulur wong mukmin. Fa innalahu syafaatun yaumal qiyamah. Sebab sone akhirat dek iki iso wae dikai kepercayaan kon kai pitulungan. Jadi semakin banyak saudara, semakin banyak yang menolong.
Nah, itu. Jadi saudara itu aset. Jenengan kenal siapapun kenal, jangan dianggap itu pesaing atau itu rival atau itu musuh, jangan. Masalah rezeki sudah diatur. Bagaimana kita punya hubungan baik, bagaimana kita ya saling berinteraksi dengan baik, saling mendoakan dengan baik. Itulah keuntungan kita. Itulah orang-orang cerdas yang senantiasa berpikir ke depan, menggunakan 3 potensi hartanya, tidak hanya gunakan untuk sesaat di dunia, ilmunya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain. Kemudian bagaimana dia punya hubungan yang baik dengan sesama, sehingga dia mendapatkan sukses itu dunia akhirat. Ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Kathah atur tentu kathah kelantunipun boten langkung kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.